Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani berdasi, produktif, kreatif, inovatif. Oke, kawan petani semua, pada kesempatan ini kita akan lanjut ke tahap selanjutnya dalam budidaya melon, yaitu semai benih. Oke, kawan petani semua, di 2 hari yang lalu kita telah melakukan perlakuan benih, perlakuan biji, yaitu dalam proses pengecambahan. Mari kita lihat 2 hari yang lalu kita kecambakan. Hari ini hari kedua, kita lihat apakah benar sudah siap untuk dilakukan proses penyemaian atau belum dengan perlakuan yang kemarin kita lakukan. Ini masih tertutup. Mari kita buka bersama. Benihnya masih berembun. Coba kita lihat apakah sudah siap untuk dilakukan penyemaian. Di umur pengecambahan 2 hari. Apakah pertumbuhan akarnya seragam? Mari kita lihat bersama-sama. Ini harus hati-hati kawan ya, karena calon akar ini jangan sampai rusak, apalagi patah. Ternyata dengan perlakuan kemarin semuanya sudah keluar calon akar dan tumbuhnya seragam. Dengan tata cara kita lakukan 2 hari yang lalu. Ada satu catatan dalam proses pemeraman benih, yaitu cukup 2 hari saja. Kenapa harus 2 hari catatannya? Karena agar si calon akar ini tumbuhnya belum terlalu panjang. Calon akar baru ini akan sangat mudah patah karena posisinya sangat rapuh. Cukup 2 hari saja agar memudahkan dalam proses penyemaian nanti. Perawakan kita saat pengambilan pun kerusakannya semakin kecil. Setelah benih kecambah, kita siapkan kembali bahan yang lainnya, yaitu di proses penyemaian adalah media semai. Adapun media semai ini yang dibutuhkan bahan-bahannya yaitu tidak hanya tanah, tetapi ada bahan lain yang dipakai agar apa? Agar untuk sistem perakarannya ini bagus. Posisinya dia tidak keras, posisi medianya ini remah, yaitu bahan-bahannya yang pertama tetap kita pakai bahan tanah, tetapi tanah ini dari tanah jenis tanah humus yang kita ambil dari posisi tanah atas, terutama yang paling bagus kita ambil dari tanah bambu, tanah sekitar pohon bambu ataupun di bawah pohon-pohon rindang yang besar. Kita ambil keruk bagian atasnya tanahnya. Yang kedua kita tambahkan sekam bakar. Kenapa sekam bakar? Agar posisi medianya ini ada rongga antara beberapa bahan nanti kita siapkan. Dan sekam bakar ini adalah sebagai karbon aktif. Ada fungsi yang lain adalah dia dapat menekan perkembangan jamur. Bahan ketiga yang kita pakai adalah kokopit atau serabut kelapa. Tapi serabut kelapa yang sudah hancur ataupun yang kita cacah kecil. Semua bahan tersebut perbandingannya 1:1 semuanya. Kita campur jadi satu, terus kita masukkan ke tempat, kalau ini disebutnya tray. Bapak-bapak sekalian, kawan petani semua bisa menggunakan tray atau menggunakan polybag kecil sebagai tempat untuk naruh medianya. Setelah media semai ini kita masukkan ke dalam tray atau polybag kecil, proses selanjutnya yaitu kita semprot media tersebut menggunakan booster. Booster ini kita pakai untuk penyemprotan di medianya. Dengan dosis 1 liter air, kita pakai 1 sendok makan. Booster tadi kita campurkan dalam alat semprot. Bisa menggunakan alat semprot atau menggunakan gembor kalau memang pembibitannya dalam jumlah banyak. Larutan booster tadi kita semprotkan di media semainya sampai benar-benar basah. Sekiranya sudah cukup basah dengan kondisi agar medianya lembab, kita siapkan selanjutnya masuk ke proses penyemaian benih. Nanti baik menggunakan tray ataupun polybag kecil, kita bikin lubang tanam di bagian tengah medianya seperti ini. Kurang lebih dalamnya 1-2 cm, tergantung nanti dari kita ukur dari panjang akar dari benih melon tersebut. Setelah kita bikin lubang,
Kita harus sangat hati-hati kawan semua. Agar apa? Agar si calon akar ini tidak rusak atau patah. Kemudian calon akar ini posisinya vertikal ke bawah. Kita masukkan dengan hati-hati, jangan sampai patah. Kita masukkan ke lubang tersebut, posisinya vertikal berdiri. Harus dengan hati-hati, jangan sampai patah. Karena kalau sudah patah, tidak bisa digunakan kembali. Oke, kawan petani semua, apabila benih yang telah berkecambah ini kita masuk semua ke media tanam, baik polybag atau tray, kemudian kita tutup tipis lagi dengan media tersebut sampai tertutup sampai bijinya tertutup semua. Setelah itu, untuk menjaga kelembaban dan suhunya, kita tutup kembali dengan kertas atau kain. Tapi setelah tutup, kita kasih basah lagi penutupnya, baik itu dari kertas atau kain, kita basahkan sampai basah. Tujuannya apa? Dengan penutupan dengan kain basah atau kertas basah ini, agar untuk menjaga suhu dan kelembabannya, agar untuk mempercepat proses pertumbuhannya. Kita tutup seperti ini kurang lebih 24 jam. Setelah 24 jam kita buka, kita simpan di tempat penyemaian yang teduh dengan syarat beberapa catatan. Satu, yang teduh, jangan sampai terkena matahari secara langsung. Yang ketiga, jangan sampai terkena hujan secara langsung. Jadi harus di tempat yang ada naungannya, agar untuk meminimalisir kerusakan mulai dari hama, kerusakan dari tetesan air hujan, ataupun dari suhu panas yang dapat merusak atau menghambat pertumbuhan bibit tersebut. Setelah kita simpan di tempat pembibitan, kita tunggu sampai keluar daun ketiga dan keempat. Kurang lebih di umur sekitar 6-10 hari setelah semai, bibit ini siap dipindah tanamkan. Jangan sampai melebihi dari 10 hari. Karena apa? Jangan sampai melebihi 10 hari. Perkembangan akar dari bibit melon ini sangat cepat, sangat banyak. Apabila proses nanti pindah tanamnya saat bibit umur lebih dari 10 hari, sangat rawan rusak untuk akarnya. Kembali lagi, karena jenis akar melon ini sangat gampang patah. Bentuknya itu rawan lah terhadap kerusakan. Jadi nanti kita tunggu 8 hari atau maksimal 10 hari, kita akan siap ke pindah tanam di lahan penanaman. Oke kawan petani semua, proses penyemaian sudah kita lakukan. Nanti kita akan lanjut ke video selanjutnya, proses pengolahan lahan sampai ke penanaman. Baik, terima kasih petani, kawan petani semua. Pada kesempatan hari ini, tunggu video selanjutnya di tahap budidaya melon selanjutnya. Salam petani berdasi, produktif, kreatif, inovatif.